Kabut semakin tebal, menelan pandangan ke segala arah. Tono dan Sardi berdiri terpaku di tanah lembab yang terasa seperti panggung luas tanpa ujung. Langit di atas mereka gelap, tanpa bintang, hanya diterangi cahaya merah samar yang seolah keluar dari kabut itu sendiri. Ini bukan desa kita lagi, bisik Tono, suaranya gemetar. Di kejauhan, terdengar suara gong dipukul keras. Dung, getarannya menjalar hingga ke tulang mereka. Kabut pun terbelah perlahan, menyingkap sebuah panggung besar dari kayu hitam, dipenuhi kain tirai robek yang berkibar sendiri. Di atas panggung, tampak bayangan perempuan menari dengan gerakan anggun namun patah. Itu jelas sosok Nyi Ronggeng. Setiap langkah kakinya mengeluarkan suara retak tulang. Setiap ayunan tangannya menimbulkan alunan gamelan yang makin lama makin menghantui. Namun, kali ini ada yang berbeda. Di sekeliling panggung, puluhan mungkin ratusan jiwa terikat di kursi penonton. Wajah mereka kosong, tubuh pucat, mata terpejam, tapi tangan mereka tetap bertepuk mengikuti irama. Sardi bergidik. Astaga, itu semua korban yang pernah melihat tariannya. Tiba-tiba, sebuah suara serak muncul di belakang mereka. Benar, kalian kini telah masuk ke dalam panggungnya. Tidak mudah keluar dari sini. Mbah Kromo berdiri, tubuhnya samar, seakan setengah arwah, setengah manusia. Kotak wayangnya masih ia bawa, bergetar seakan berisi sesuatu yang ingin keluar. Tono mendekat, berusaha menahan rasa takut. Mbah, tolong kami, bagaimana cara keluar dari tempat ini? Mbah Kromo menatap kosong ke arah panggung. Hanya ada satu cara. Kalian harus menghentikan tariannya. Selama ia terus menari, panggung ini akan tetap hidup dan kalian akan ikut terikat di sini selamanya. Sardi menelan ludah. Menghentikan Nyi Ronggeng, bagaimana mungkin? Dia bukan manusia lagi. Mbah Kromo membuka kotak wayangnya perlahan. Dari dalam terlihat boneka wayang yang sangat tua, terbuat dari kulit yang sudah menghitam. Mata wayang itu menyala merah, samar. Inilah wayang terkutuk yang dulu digunakan untuk memanggilnya ke panggung. Wayang ini terikat pada jiwanya. Jika kalian bisa menghancurkan wayang ini di depan wajahnya, kutukannya bisa berakhir. Namun, sebelum mereka sempat menjawab, suara tawa melengking menggema dari panggung. Nyi Ronggeng berhenti menari, menoleh langsung ke arah mereka. Matanya merah menyala di balik kabut. Kalian pikir bisa memutus tarian abadi ini? Panggung bergetar. Dari tanah di sekeliling Tono dan Sardi, tangan-tangan pucat muncul, menarik kaki mereka, mencoba menyeret mereka masuk ke dalam tanah, panggung yang busuk. Tanah di bawah kaki Tono dan Sardi berguncang hebat. Tangan-tangan pucat, kaku, bahkan ada yang membusuk, muncul dari bawah panggung, mencengkeram kaki mereka erat-erat. Bau busuk menusuk hidung, membuat perut hampir muntah. Sardi menjerit histeris. Ton, mereka mau tarik kita masuk. Tono menendang sekuat tenaga, namun setiap kali satu tangan terlepas,
Dua tangan lain muncul lagi, lebih kuat, lebih ganas. Mbah Kromo mengangkat wayang terkutuk itu tinggi-tinggi. Suaranya bergetar tapi lantang. "Sulastri, aku tahu kau mendengar. Kau terikat pada wayang ini, bukan pada panggung itu. Berhentilah, atau aku..." Belum sempat ia melanjutkan, Nyi Ronggeng menjerit melengking. Suara itu memecahkan udara, membuat kabut bergetar. Tangan-tangan yang mencengkeram Tono dan Sardi semakin kuat, menarik tubuh mereka hingga setengah masuk ke dalam tanah. Mbah Kromo menggertakkan giginya. Ia merapal mantra kuno. Suaranya seperti campuran bahasa Jawa halus dan bisikan roh. Wayang dalam genggamannya bergetar, mengeluarkan cahaya merah menyala. Seketika, tangan-tangan yang mencengkeram kaki Tono dan Sardi terhenti, seolah terbakar oleh cahaya itu. Mereka meronta, berhasil melepaskan diri, lalu jatuh terhempas ke tanah. Nafas mereka tersengal, tubuh gemetar hebat. Tono menatap Mbah Kromo dengan wajah penuh harap. "Mbah, cepat, hancurkan wayang itu sekarang juga." Namun Mbah Kromo menggeleng, matanya penuh rasa ngeri. Tidak semudah itu. Wayang ini hanya bisa dihancurkan di depan wajah Nyi Ronggeng saat ia berhenti menari. Sardi menoleh ke panggung. Nyi Ronggeng kini melayang perlahan di udara. Rambut panjangnya terurai liar, gaun koyaknya berkibar seperti api hitam. Matanya menatap tajam ke arah mereka, penuh kebencian yang membara. Kalau begitu, Tono mengepalkan tangan. Wajahnya penuh tekad. Meski ketakutan membuncah, kita harus memaksanya berhenti menari. Suara gong kembali dipukul. Duuu, kabut berputar, panggung bergetar, dan penonton arwah yang duduk kaku serentak berdiri. Mereka mulai melangkah maju, mengelilingi Tono, Sardi, dan Mbah Kromo. Suara Nyi Ronggeng bergema dari udara, tajam menusuk telinga. Pertunjukan ini belum selesai. Kalianlah lakon berikutnya. Lingkaran arwah penonton semakin rapat. Tubuh-tubuh pucat dengan wajah kosong itu melangkah serempak, mengeluarkan suara kaki berderak di tanah kayu hitam. Sardi berteriak panik. "Ton, mereka mau kurung kita. Kita nggak bisa lawan semua ini." Tono menggertakkan gigi, lalu menoleh ke Mbah Kromo. "Bah," katanya, "cuma wayang itu kuncinya. Cepat tunjukkan cara menghentikan tariannya." Mbah Kromo mengangkat wayang terkutuk itu tinggi-tinggi. Cahaya merah dari mata wayang berdenyut, membuat arwah penonton mundur sejenak. Tapi hanya sejenak. Mereka kembali melangkah, lebih agresif. Tangan-tangan terulur untuk meraih. Nyi Ronggeng tak bisa dihentikan dengan kekuatan kasar. Suara Mbah Kromo berat, getir. Ia harus dihadapkan pada akhir lakon yang sebenarnya lakon kematiannya. Tono terdiam. "Maksud Mbah?" Dia tidak pernah mendapat penutup. Pertunjukan terakhirnya dulu terhenti oleh darah dan pengkhianatan. Itulah sebabnya arwahnya terus menari. Kalian harus membuatnya menutup tarian itu dengan darah pengganti. Sardi menelan ludah. Wajahnya pucat pasi. "Pengganti, maksudnya?"
Ada yang harus dikorbankan. Sebelum jawaban keluar, Nyi Ronggeng tiba-tiba muncul di tengah lingkaran. Tubuhnya melayang, wajah rusak itu menyeringai, matanya menyala merah. Dengan gerakan anggun sekaligus menyeramkan, ia menari mengelilingi mereka. Irama gamelan menghentak keras, semakin cepat, membuat dada mereka hampir pecah. Setiap gerakan Nyi Ronggeng menciptakan ilusi. Lantai panggung dipenuhi darah. Penonton arwah bersorak dengan wajah berlumuran duka. Dan bayangan-bayangan perempuan lain menari sambil menangis. Sardi menutup telinganya. Aku nggak tahan, Ton. Aku nggak bisa. Tono memegangi pundaknya erat. Bertahan. Sar, kalau kita menyerah, kita mati di sini. Mbah Kromo mendadak jatuh berlutut. Wajahnya pucat, wayang di tangannya bergetar semakin keras, seolah hendak meledak. Darah merembes keluar dari ujung matanya. Cepat! Teriaknya dengan suara serak penuh penderitaan. Bawa wayang ini ke panggung. Hadapkan ke wajahnya. Kalau tidak, semua jiwa di sini akan terikat selamanya. Arwah penonton menyerbu bersamaan. Tangan-tangan dingin meraih Tono dan Sardi. Nyi Ronggeng berhenti menari tepat di depan mereka. Wajahnya mendekat, matanya membara. Saatnya kalian menjadi bagian dari tarianku. Tono meraih wayang terkutuk dari tangan Mbah Kromo yang hampir rubuh. Wayang itu terasa panas, seperti bara menyala, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Sardi menatap ketakutan. Ton, kalau kita salah langkah, kita bakal ikut terjebak selamanya. Tono menggertakkan gigi. Lebih baik mati melawan daripada jadi boneka tariannya. Nyi Ronggeng melangkah mendekat. Gerakannya anggun namun disertai suara tulang patah yang menyeramkan. Senyumnya melebar, darah menetes dari bibirnya. Serahkan wayang itu, dan kalian bisa menari bersamaku selamanya. Arwah-arwah penonton mulai merangsek maju, menutup jalan keluar. Irama gamelan semakin cepat, memekakan telinga. Suara gong berdentum, membuat tanah bergetar seperti gempa. Dengan teriakan putus asa, Tono dan Sardi berlari ke arah panggung hitam yang menjulang di depan. Kaki mereka nyaris terseret tangan-tangan dingin yang muncul dari tanah. Tapi cahaya merah dari wayang yang Tono bawa memaksa mereka mundur sesaat. Begitu mereka mencapai panggung, Nyi Ronggeng sudah menunggu. Tubuhnya melayang tinggi, rambut panjangnya tergerai liar, matanya merah menyala. Ia menari dengan gerakan memutar, lalu tiba-tiba berhenti tepat di depan Tono. Beraninya kau bawa kembali wayang itu, boneka pengikat jiwaku. Suaranya bergema, parau, penuh kebencian. Tono mengangkat wayang itu tinggi-tinggi, tangannya gemetar. Kalau ini yang mengikatmu, biar aku hancurkan sekarang juga. Nyi Ronggeng menjerit melengking, suara yang membuat telinga mereka berdarah. Arwah penonton ikut menjerit serempak, membuat seluruh panggung berguncang. Tepat saat Tono hendak menghantamkan wayang itu ke lantai, Sardi melihat sesuatu bayangan samar seorang perempuan muda di balik sosok menyeramkan Nyi Ronggeng. Wajahnya cantik, penuh air mata, mengenakan busana penari yang utuh. Ia menatap Sardi seakan memohon. Ton,
Tunggu, Sardi berteriak. Bukan dihancurkan sembarangan. Kita harus tunjukkan akhir pertunjukannya dulu. Dia menunggu penutupnya. Tono terhenti. Matanya membelalak. Wayang di tangannya bergetar semakin hebat. Seakan setuju dengan kata-kata Sardi. Nyi Ronggeng mengangkat tangannya. Dan tiba-tiba tubuh Sardi terangkat ke udara. Dicekik oleh kekuatan tak kasat mata. Ia terengah. Wajahnya membiru. Kalau kalian ingin menutup tarianku, bisik Nyi Ronggeng. Matanya menatap penuh amarah, bercampur luka. Maka biarkan darahmu menjadi akhir lakon itu. Sardi terangkat tinggi di udara. Lehernya dicekik oleh kekuatan gaib. Kedua tangannya mencakar-cakar kosong. Wajahnya membiru. Suara gamelan makin keras. Berpacu gila. Seolah panggung itu menuntut klimaks. Tono menjerit putus asa. Lepaskan dia, jangan tarik Sardi ke lakonmu. Namun Nyi Ronggeng hanya tersenyum. Wajah rusaknya berubah. Ubah kadang cantik, kadang mengerikan. Setiap pertunjukan butuh penutup dan darahnya akan menjadi akhirku. Tono menatap wayang terkutuk di tangannya. Cahaya merahnya berdenyut cepat, seakan mendorongnya untuk memilih. Ia teringat kata-kata Mbah Kromo. Dia hanya bisa berhenti jika tarian terakhirnya ditutup dengan lakon kematian. Air mata Tono menetes. Ia tahu hanya ada dua pilihan: mengorbankan sahabatnya atau mengambil peran itu sendiri. Dengan tekad nekat, Tono melompat ke tengah panggung. Ia berteriak sekeras-kerasnya. Kalau memang harus ada darah, biar darahku yang jadi penutupnya. Lepaskan dia, Sulastri. Seketika, tubuh Sardi terhempas ke lantai. Ia terbatuk keras, memegangi lehernya. Sementara Tono berdiri gemetar di depan Nyi Ronggeng. Arwah penonton serentak hening, seolah menunggu. Gong berbunyi satu kali, panjang. Nyi Ronggeng menatap Tono. Sekilas, wajahnya kembali menjadi Sulastri, muda cantik, penuh luka, mata basah oleh air mata. Kau rela menutup tarianku dengan nyawamu. Tono mengangkat wayang terkutuk itu tinggi-tinggi. Aku rela, asal kutukanmu berakhir. Sulastri terdiam sejenak, lalu mulai menari perlahan, mengitari Tono. Gerakannya kini anggun, lembut, tak lagi patah-patah. Irama gamelan berubah sendu. Penuh duka, seperti penutup sebuah cerita panjang. Tono mengangkat wayang itu. Lalu dengan teriakan penuh tekad, ia menghantamkannya ke lantai panggung. Wayang itu pecah, berkeping-keping, memancarkan cahaya merah menyilaukan. Nyi Ronggeng menjerit panjang, tubuhnya terbelah menjadi dua bayangan. Satu menyeramkan, penuh luka. Satu lagi cantik seperti dulu. Bayangan cantik itu tersenyum lirih ke arah Tono dan Sardi. Lalu berbisik, akhirnya lakonku berakhir. Tubuh Nyi Ronggeng lenyap dalam cahaya. Arwah penonton pun satu persatu memudar. Wajah mereka kembali tenang, seakan terbebas dari belenggu. Panggung bergetar keras, retak, lalu runtuh bersama kabut yang tersibat. Tono dan Sardi terhuyung, berusaha bertahan di tengah kehancuran. Namun,
Sebelum segalanya hilang, suara lirih Sulastri masih terdengar, menggema di telinga mereka. Setiap tarian selalu meninggalkan jejak. Apakah kalian siap menanggungnya? Kabut akhirnya sirna. Tono dan Sardi tergeletak di tanah lapang. Tubuh mereka penuh debu dan luka. Panggung kayu yang tadi megah kini hanya tersisa puing-puing hangus. Seakan tak pernah ada pertunjukan. Sardi bangkit perlahan, memegangi lehernya yang masih terasa cekikan gaib. Ton, kita berhasil. Dia sudah pergi, kan? Tono menatap sekeliling. Napasnya berat. Semua terlihat sunyi. Hanya terdengar desir angin malam. Aku harap begitu. Namun tiba-tiba telinga mereka menangkap suara samar. Ting, ting, ting. Irama kecil. Seperti bunyi saron dipukul lembut. Sardi membeku. Ton, kau dengar dari kejauhan, di balik pepohonan, tampak samar-samar cahaya obor bergerak. Perlahan, suara gamelan semakin jelas. Meski lembut, seolah ada latihan kecil. Dan siluet penari tampak menari di antara bayangan. Rambutnya terurai, tubuhnya lentur bagai melayang. Wajah Tono memucat. Tidak mungkin, wayangnya sudah hancur. Sardi mundur ketakutan. Kalau begitu, apa yang menari itu bukan lagi Sulastri. Siluet penari itu semakin jelas. Kali ini, wajahnya bukan Nyi Ronggeng, melainkan wajah seorang perempuan muda, asing cantik, dengan mata kosong. Gerakannya seirama dengan musik gaib. Tono baru menyadari, di telapak tangannya masih ada serpihan kecil wayang yang ia pecahkan. Serpihan itu berdenyut pelan, mengeluarkan cahaya merah samar. Ia tercekat. Kutukan itu tidak hilang, ia hanya berpindah. Penari di kejauhan berhenti menari, lalu menoleh ke arah mereka. Senyumnya perlahan terbentuk. Senyum kosong, dingin, mematikan. Gong berbunyi sekali lagi. Dan di udara malam yang pekat, suara lirih terdengar jelas. Lakon baru sudah dimulai.